Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RKB Ruang Kelas Berbagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal evaluasi akhir semester 1 Kurikulum Merdeka tahun 2024. Mata pelajaran PPKN, hari tanggal kelas 3, alokasi waktu 90 menit. Soal pilihan ganda. Soal pertama, berikut sikap baik yang akan dimiliki seorang anak jika tahu di mana tempat tinggal dan sekolahnya, kecuali A. Mandiri, B. Penakut, C. Percaya diri, D. Bertanggung jawab. Jawabannya adalah penakut, B. Nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. 1. Melatih anak untuk hidup mandiri. 2. Mengajarkan anak untuk berperilaku sopan santun. 3. Mengajarkan anak untuk berani dengan orang tua jika bertemu di jalan. 4. Anak mampu untuk mengenali lingkungan yang ada di sekitarnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk tujuan pentingnya seorang siswa untuk mengetahui alamat lengkap tempat tinggalnya ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Nomor 3. Ari pergi belajar berkelompok ke rumah Doni dengan diantar orang tuanya. Setelah selesai belajar kelompok, ayah Ari menghubungi Doni dan berpesan agar Ari nanti pulang sendiri karena ayah ada pekerjaan. Kebetulan jarak rumah Doni tidak terlalu jauh. Saat itu Ari kurang begitu paham jalan pulang ke rumahnya. Sikap Ari sebaiknya: A. Minta diantar Doni pulang, B. Minta ayah untuk tetap menjemput, C. Pulang sendiri tanpa tahu arah pulang, D. Bertanya arah untuk pulang kepada Doni. Jawabannya adalah D. Nomor 4. Abed, Bagas, dan Hasan berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda tapi tetap rukun dan bersatu. Sikap mereka sebagai anak Indonesia adalah: sebaiknya A. Menjaga dan melestarikan budaya bersama, B. Mengunggulkan suku bangsa masing-masing, C. Menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, D. Belajar bersama teman yang memiliki suku yang sama saja. Jawabannya adalah A. Menjaga dan melestarikan budaya bersama. Nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bangga memakai baju adat daerah lain. 2. Memuji pertunjukan daerahnya sendiri. 3. Menonton pertunjukan seni daerah dari daerah lain. 4. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Contoh sikap bangga sebagai bagian negara kesatuan Republik Indonesia terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah D. 1, 3, dan 4. Nomor 6. Manfaat orang tua memberikan informasi kepada anaknya tentang komposisi alamat rumah dan sekolah adalah agar anak dapat: A. Selalu tergantung dengan orang tua, B. Menghubungi orang tua jika dalam keadaan darurat, C. Bermain sesuka hati karena sudah tahu jalan pulang, D. Mengenali lingkungannya sehingga tidak perlu hati-hati. Jawabannya adalah B. Menghubungi orang tua jika dalam keadaan darurat. Nomor 7. Sebagai anak yang mandiri dan kreatif, apabila sedang belajar kelompok di rumah teman dan lupa jalan pulang, hal pertama yang harus dilakukan adalah: A. Menangis sampai mendapat pertolongan, B. Melapor polisi dan minta diantar pulang, C. Menginap di rumah teman sampai dijemput, D. Membuka catatan dan bertanya kepada orang tua teman. Jawabannya adalah D. Membuka catatan dan bertanya kepada orang tua teman. Nomor 8. Bersatu dalam keberagaman di sekolah ditunjukkannya sikap: A. Saling memusuhi teman yang berbeda suku, B. Belajar kelompok dengan teman sedaerah saja, C. Bermain bersama-sama teman tanpa membedakan, D. Mengejek teman yang memiliki ciri fisik berbeda dengan kita. Jawabannya adalah C. Bermain bersama semua teman tanpa membedakan. Nomor 9. Bacalah pernyataan berikut. Memiliki rasa empati dan simpati yang tinggi. 2. Kerjasama semakin lemah dan menimbulkan konflik, C. Pembelajaran berjalan lancar dan menyenangkan. 4. Gotong royong berjalan lancar dan semakin solid. Manfaat persatuan antar seman peserta didik sebagai bagian dari Indonesia ditunjukkan nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah 1, 3, dan 4, C. Nomor 10. Bacalah pernyataan berikut. Segala pekerjaan menjadi terasa ringan. 2. Mendekatkan diri dari konflik antar sesama teman. 3. Mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, rukun, dan harmonis. 4. Mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Berdasarkan pernyataan tersebut, pentingnya persatuan dan kesatuan ditunjukkan nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah 1 dan 3.
Nomor 11, cara yang dapat dilakukan peserta didik agar mengetahui identitas alamat lengkap sekolah dengan benar adalah: A. Menulis di buku catatan kecil. B. Membawa kartu nama tetangga. C. Menghafal nomor telepon polisi. D. Menghafal nomor telepon guru. Jawabannya adalah menulis di buku catatan kecil. Nomor 12, sikap yang harus dilakukan peserta didik sebagai bagian dari Indonesia di sekolah adalah: A. Belajar bersama teman sedarah saja karena lebih dekat. B. Mengerjakan tugas kelompok sendirian karena sudah bisa sendiri. C. Tidak mau mengerjakan tugas kelompok bersama teman yang berbeda suku. D. Gotong royong membersihkan kelas dengan baik tanpa membedakan suku. Jawabannya adalah D. Gotong royong membersihkan kelas dengan baik tanpa membedakan suku. Nomor 13, pada saat Bagas dan kelompoknya ditunjuk untuk menyanyikan lagu daerah yang tidak sesuai dengan daerah asalnya, sikap Bagas sebaiknya: A. Menyanyi dengan terpaksa. B. Menyanyi dengan senang hati. C. Tidak mau tampil untuk menyanyi. D. Meminta kelompok lain untuk menyanyikan. Jawabannya adalah B. Menyanyi dengan senang hati. Nomor 14, bacalah pernyataan berikut. Segala pekerjaan menjadi terasa ringan, mendekatkan permusuhan antar teman, mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, rukun, dan harmonis. 4. Mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Berdasarkan pernyataan tersebut, manfaat dari persatuan dan kesatuan tunjukkan nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Jawabannya 1 dan 3. 15. Seseorang yang melanggar aturan akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan kesalahannya. Pemberian sanksi hukuman itu berguna untuk: A. Membuat susah pelakunya. B. Mengulangi perbuatannya. C. Mencegah munculnya kembali pelanggaran. D. Mengumpulkan denda sebanyak-banyaknya. Jawabannya adalah C. Mencegah munculnya kembali pelanggaran. Nomor 16. Perbuatan Anton pada cerita di atas akan merugikan: A. Dirinya sendiri. B. Orang lain. C. Diri sendiri dan orang lain. Nomor 16. Jawabannya adalah diri sendiri. Nomor 17. Jika semua orang patuh pada aturan yang dibuat bersama maka: A. Semua peserta didik tertekan. B. Pembelajaran berjalan lancar. C. Pembelajaran akan terganggu. D. Suasana kelas menjadi tidak nyaman. Jawabannya adalah B. Pembelajaran berjalan lancar. 18. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan pakaian adat A yang berasal dari A. Sulawesi, B. Sumatera, C. Jawa Barat, D. Kalimantan. Jawabannya adalah Jawa Barat. Nomor 19. Rumah gadang merupakan rumah adat yang berasal dari daerah A. Jawa Barat, B. Sumatera Barat, C. Kalimantan Barat, D. Nusa Tenggara Barat. Jawabannya adalah B. Sumatera Barat. 20. Bahasa daerah Sumatera Barat adalah A. Karo, B. Kubu, C. Sunda, D. Minangkabau. Jawabannya adalah D. Minangkabau. Soal isian singkat. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2. Lambang negara Indonesia adalah burung garuda. 3. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. 4. Pohon beringin pada Pancasila melambangkan persatuan Indonesia. 5. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. 6. Burung garuda melambangkan kekuatan. 7. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. 8. Bintang pada lambang Pancasila melambangkan ketuhanan. Nomor 9. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi. Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. 11. Sila ketiga Pancasila mengajarkan tentang persatuan. Nomor 12. Lambang Pancasila berupa rantai melambangkan titik-titik kemanusiaan yang adil dan beradab. 13. Tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus 1945. 14. Burung garuda memiliki perisai yang di dalamnya terdapat lambang 5 sila Pancasila. 15. Dalam kehidupan sehari-hari kita menerapkan Pancasila dengan cara saling menghormati. Soal esai. Soal pertama, jelaskan makna dari sila pertama Pancasila dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung arti bahwa bangsa Indonesia percaya dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Contoh penerapannya dengan beribadah sesuai dengan agama masing-masing dan menghormati kepercayaan orang lain. Nomor 2, mengapa semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi bangsa Indonesia? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda tetapi tetap satu. Ini sangat penting karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda-beda. Dengan semboyan ini kita diingatkan untuk bersatu meskipun memiliki perbedaan. Nomor 3, perhatikan gambar rumah adat di bawah ini. Tahukah kamu berasal dari daerah mana gambar rumah adat tersebut? Jawabannya rumah gadang dari Sumatera Barat.
Nomor 4, jelaskan bagaimana sikap persatuan dan kesatuan dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Jawabannya, sikap persatuan dan kesatuan di sekolah dapat diterapkan dengan cara bekerja sama dalam kegiatan kelompok, menghormati teman yang berbeda suku atau agama, dan menjaga kebersamaan dengan tidak membeda-bedakan teman. Soal nomor 5. Apa peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jawabannya, Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai dasar hukum tertinggi yang mengatur tata kelola negara dan kehidupan berbangsa. Ia menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan mengatur hak serta kewajiban warga negara. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalam RKB.